Oke, selamat siang semuanya. Siang, Farid. Oke, kembali lagi bersama saya di acara berisik, yaitu berbincang asik. Ya, perkenalkan saya Ahmad Farid Syabani. Saya di sini tidak sendirian. Ya, saya bersama teman-teman saya, yaitu Saya Alinata dari Ilmu Politik 2023. Saya Zamata Sasmita Putri dari Ilmu Politik tahun 2023. Saya Aprilia Lidia Utami dari Ilmu Saya Skandeni dari Administrasi Publik 2022. Saya Dunia dari Kampus Dunia dari Ilmu Politik tahun 2023. Oke, baik. Semoga kalian tetap sehat ya, tetap jaga minumnya, dan agar tidak dehidrasi. Oke, dalam pertemuan kali ini kita tadi mau bahas apa ya? Kita hari ini mau bahas tentang Pancasila nggak sih? Oh iya, benar banget. Kita tadi mau membahas Pancasila. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwasanya Pancasila itu kan dasar negara Republik Indonesia ya, yang terdiri atas 5 dasar. Dan Pancasila itu sendiri juga memiliki banyak nilai. Salah satunya ya nilai dalam sistem etika. Nah, kenapa ya kita perlu tahu nilai sistem etika Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari apa? Jadi pada dasarnya Pancasila itu kan udah sebagai landasan dasar bagi bangsa Indonesia ya dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, hal itu tuh karena Pancasila itu memberikan bimbingan maupun arahan bagi tiap individu maupun masyarakat dalam nentuin nih mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi. Nah, Pancasila dijadiin sebagai sistem etika tuh karena mengandung nilai-nilai moral yang memberikan tuntunan ataupun panduan dalam bersikap dan bertingkah laku di kehidupan sosial tadi. Nah, di Pancasila itu kan ngajarin nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan. Di mana nilai-nilai tadi itu nantinya membentuk dasar moral yang dapat mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, antara individu dan masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara itu sendiri. Nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, di mana nilai tadi itu emang harus kita pegang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga kan ngajarin nilai-nilai yang universal, yang artinya nilai-nilai tadi itu nggak berlaku buat sebagian orang, tapi berlaku buat semua individu dan masyarakat yang ada di dalam suatu negara, tanpa ngebedain adanya agama, suku, ras maupun kepercayaan. Nah, dalam hal itu tuh Pancasila lebih menekenin pentingnya buat saling menghargai di tiap perbedaan yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Pancasila itu nggak hanya jadi panduan moral bagi tiap individu, tapi juga dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan publik yang adil dan berkeadilan. Misalnya saat pembuatan kebijakan pemerintah itu, dalam hal ini pemerintah itu harusnya ngejadiin Pancasila sebagai acuan bagi pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut. Pancasila juga
dijadiin sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oke, jadi sistem apa Pancasila sebagai sistem etika itu ya selain menjadi panduan untuk individu, tapi juga menjadi panduan dalam pembuatan dan penentuan peraturan yang ada ya. Oke, lalu bagaimana ya konsepnya atau gambarannya tentang nilai Pancasila sebagai nilai sistem etika dan seberapa penting sih Pancasila sebagai sistem etika itu dalam keseharian? Aku mau nanggepin ya. Itu tuh dilihat juga dari konsep sama urgensinya buat masih berlaku atau enggak ya. Kita lihat dulu kayak konsepnya apa sih Pancasila sebagai sistem etika itu ngapain, kayak konsepnya apa, urgensinya itu apa. Nah ini menurutku ya konsep Pancasila sebagai sistem etika itu kayak ini nih merupakan ini loh cabang filsafat yang bersumber dari 5 sila Pancasila untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ya berbangsa gitu. Nah konsep ini tuh konsep pokoknya sebagai sistem etika adalah mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Terus juga Pancasila ini tuh dimaksudin buat ngembangin dimensi moral dalam diri kita, individu, biar mampu nampilin spiritualitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Nah, selain itu juga dari perilaku yang kita terapin dari masyarakat itu ada juga konsekuensinya. Konsekuensi dari Pancasila sebagai sistem etika ada ini deh, segala tingkah laku masyarakat yang dilakuin masyarakat, tingkah lakunya itu juga pasti ada konsekuensinya. Terus juga kita kan ini contohnya gini, perilaku mahasiswa gila. Kita kan harusnya saling menghormati terus ya bertanggung jawab sama tugas-tugas kuliah gitu. Nah, kalau yang hormat nih, kita sama mahasiswa lain kayak gitu bersapa atau menghormati misal ini ada keperluan kayak jatuhnya ini deh yang simpel aja. Menghormati kayak kita ini lagi jalan ya. Kita jalan di depan orang yang lagi ngerjain tapi duduk kayak di lantai gitu. Ya kita menghormati ya, kayak sopan gitu. Jalan-jalannya juga nggak gerasa-gerusu lah, gerasa-gerusu. Kayak ngormatin, nggak sombong sih kayak ya mereka ini kan lagi ngerjain tugas lah ya, ngerjain tugas tapi ini tuh di bawah. Mungkin ya kita lebih sopan aja, kayak lebih etika dah, perilaku yang etis. Benar banget gak sih, kan dilihat dari tadi kenapa Pancasila dijadikan sistem etika, karena Pancasila kan ngandung nilai-nilai moral yang baik kan. Makanya Pancasila tuh memiliki konsep bahwa untuk mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Jadi kan Pancasila itu kan nilai moralnya kan berarti mengandung penilaian ya, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, berarti kan Pancasila itu sebagai sistem nilai etika berarti mengikat supaya masyarakat di Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tuh memiliki moral yang baik dan sikap yang baik. Kayak gitu nggak sih? Iya, betul banget. Bener. Ini mengatakan di mana bumi bijak, langit dijunjung. Di mana kita kan sebagai anak perantauan itu pasti mungkin ada yang mengalami kultur shock karena berbeda budaya dan lain-lain, tetapi dengan adanya etika kita yang diajarkan oleh orang tua dan dari sekolah aku lain itu bisa diterapkan supaya itu tuh mempunyai etika itu, saling menghormati, menghargai dan lain.
Bener banget. Oke, tadi kamu Sieta juga nyinggung tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Menurut kalian tuh gimana sih urgensi Pancasila sebagai nilai etika itu sendiri? Oke, tadi kan udah dijelasin konsepnya ya, berarti sekarang tinggal kenapa sih Pancasila itu urgent gitu? Yang namanya urgent ya harus gitu. Jadi Pancasila harus diterapin. Yang pertama itu Pancasila harus menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan publik, membuat keputusan, dan juga mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, Pancasila itu dijadikan urgensi sebagai integritas nasional. Nah, bangsa Indonesia sendiri itu adalah bangsa yang beragam ya. Ada beragam agama, ada beragam budaya, ada juga beragam adat istiadat. Pancasila di sini itu digunakan untuk menjaga nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan juga kerukunan. Jadi, Pancasila di sini itu juga dapat mencegah adanya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi kita, seperti mungkin komunisme, liberalisme, dan ideologi separatis yang lainnya. Yang ketiga itu, Pancasila digunakan sebagai landasan moral. Landasan moral sendiri itu mengatur kita untuk selalu berperilaku baik, selalu berperilaku tanggung jawab, dan juga disiplin. Nah, benar banget. Berarti kan secara dilihat sangat penting karena untuk menjaga kehidupan bangsa itu sendiri kan, kehidupan bangsa dan negara itu sendiri kan, supaya masyarakat juga tertib, teratur, terus juga memiliki moral yang baik, terus juga berarti kan nanti ada rukun, terus juga dalam kehidupannya mereka dapat damai, terus saling berbagi rasa, kayak gitu. Supaya Indonesia tuh beragam kan, keberagaman itu tuh bisa dijaga dengan baik dengan adanya Pancasila sebagai nilai etika yang mengatur etika masyarakat, kayak gitu. Oh ya, terus juga ini kan, kalau misal pemerintah itu nerapin Pancasila dalam bertugasnya, mungkin kita nggak bakal ada yang namanya korupsi deh. Saya kan udah dijelasin lagi lah ya, dalam nilai Pancasila itu nilai landas buat moral kan, inspirasi setiap negara dari pelakunya, disiplinnya pasti nggak ada korupsi kalau kita tuh bener-bener nerapin nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kayak buat landasan moral. Iya betul banget Zahra. Selain itu kan tadi disinggung mengenai tentang kebijakan ya, kebijakan publik. Dimana kalau pemerintah membuat kebijakan itu harus berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya tentang kemiskinan. Kemiskinan ini kan seperti yang kita ketahui udah lama banget ya tidak pernah tuntas teratasi oleh kebijakan yang telah ada seperti adanya BLT atau KIS dan lain-lain, di mana itu hanya berdampak untuk jangka pendek saja, tetapi masyarakat yang pengangguran atau yang bahkan belum punya pekerjaan atau di PHK itu hidupnya itu belum terjamin gitu loh, walaupun ada bantuan kayak BLT dan lain-lain gitu. Nah itu kan perlu ditanyakan lagi kan, ini tuh Pancasila sebagai sistem etika itu masih diperlukan nggak sih? Masih jalan atau enggak gitu? Itu Pancasila tuh seperti kita ketahui kan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara ya. Jadi sistem etika ini masih diperlukan untuk berpedoman bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Etika sendiri memiliki arti bagaimana cara kita berperilaku di masyarakat, di
bangsa dan negara, yang kehidupan berbangsa meliputi sebagai etika sosial dan budaya. Ketika etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghargai, mencintai, tolong-menolong di antara sama manusia dan masyarakat lain, itu pasti terjalin kekeluargaan gitu loh, keakraban. Selain itu, etika ini juga menjadi penghidupan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan seperti korupsi yang biasa dilakukan oleh pemerintah dan bertentangan dengan moral dan nilai luhur budaya bangsa. Seperti itu. Nah, karena berarti kan ini Pancasila tuh masih diperlukan karena benar-benar tuh Pancasila yang ngikat gitu lah. Jadi setiap manusia tuh, setiap masyarakat di Indonesia tuh harus memiliki kesadaran nggak sih tentang etikanya, tentang perbuatannya yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Kayak gitu nggak sih? Ya, betul banget, Dunan. Selain itu, kita juga ada etika dan bermedia sosial. Seperti yang kita ketahui ya, kita ada di era pokoknya udah serba canggih gitu lah ya, udah serba teknologi, dimana jika kita kayak komentar di akun sosial media kita yang sembarangan gitu ya, kita tahu gimana nih faktanya, itu bisa kena undang-undang ITE loh, kalau kalian tahu. Iya bener banget, apalagi bener yang diomongin kita tuh di iptek lagi gencar-gencarnya, lagi maju-majunya. Kita harus bisa sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila, memiliki sistem etika, itu kita harus bisa memiliki benteng supaya kita nggak terjerumus ke hal yang negatif, karakter-karakter yang jelek, kayak gitu. Oke, berarti Pancasila itu memang sebenarnya masih sangat kita perlukan ya dalam kehidupan sehari-hari, masih sangat penting, terutama nilai dalam etika, nilai sistem etika itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu emang dari mana sih ya nilai-nilai Pancasila itu terbentuk loh? Kan nggak mungkin kayak tiba-tiba ada gitu. Dari mana aja loh sumbernya? Pancasila sebagai nilai etika tuh ada 3 sumber, yaitu dari sumber historis, sosiologis, dan politis. Aku mau coba jelasin yang pertama ya, yang sumber historis Pancasila sebagai nilai etika. Nah, sumber historis Pancasila sebagai nilai etika adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya, menemukan identitasnya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Nah, hal ini dipengaruhi oleh proses perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan pada zaman dahulu, pada zaman kolonial. Nah, bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka harus memiliki hak atau mereka memiliki hak untuk menentukan nasib bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia menyadari nih bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman kekayaan alam, keragaman budaya, dan lain sebagainya yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, keragaman itu yang menghasilkan suatu pandangan bahwa Indonesia harus memiliki kesepakatan untuk menjaga keragaman yang itu supaya nggak dikuasai oleh bangsa asing. Nah, Pancasila ini adalah suatu kesepakatan dari para penemu kita atau para pendahulu kita dalam merumuskan dasar negara supaya mereka dapat menjaga dan mengembangkan keragaman yang ada di Indonesia. Kayak gitu sih. Nah, maka dari itu tuh nilai Pancasila tuh mengandung moral-moral yang baik karena para pendahulu kita menyadari bahwa keragaman budaya itu tuh harus dijaga kayak gitu. Itu yang pertama dari sumber historis. Terus
Yang kedua tuh ada dari sumber sosiologis. Nah, secara sosiologis Pancasila sebagai nilai etika tuh bersumber dari masyarakat itu sendiri. Jadi hubungan Pancasila sebagai sistem etika tuh berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang beragam tadi. Nah, kalian kan pasti tahu masyarakat di Indonesia itu masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari banyak banget budaya, bahasa, dan etnis yang memiliki ciri khas masing-masing. Otomatis memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, dengan adanya dibentuknya Pancasila sebagai suatu kesepakatan tadi yang menghasilkan sebagai persamaan-persamaan yang menjadi dasar persaudaraan dan kekeluargaan antar etnik-etnik di Indonesia. Nah, contoh-contoh nilai sosial yang ada di masyarakat yang diambil untuk menjadi nilai di dalam Pancasila, contohnya yang paling gampang sih kita sering lihat sih ada gotong royong, terus toleransi, musyawarah, dan juga sikap mau mendengarkan dan memberikan masukan kepada orang-orang. Jadi kita tetap rendah hati untuk memberikan dan mendengarkan masukan. Nah, dari tadi secara sosiologis nih Pancasila tuh mengandung nilai-nilai mutiara kearifan lokal ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai sosial yang baik dari masyarakat yang membentuk Pancasila itu. Jadi intinya dari masyarakat untuk masyarakat. Makanya dibentuk Pancasila untuk yang sesuai dengan kearifan kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu yang kedua secara bersumber secara sosiologis. Terus yang ketiga sumber politis. Nah, sumber politis ini tuh awalnya berasal dari norma-norma dasar yang ada di masyarakat. Nah, norma-norma itu yang menjadi sumber penyusunan berbagai perundang-undangan di Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila itu sebagai yang berasal dari norma-norma tadi sebagai dasar atau fondasi untuk membuat suatu peraturan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila sendiri kan menjadi dasar yang berasal dari tadi sumber historis dan sumber sosiologis. Nah, yang menuangkan cita-cita nasional supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tadi merdeka, bermartabat, dan berdaulat. Nah, Pancasila sebagai sistem etika merupakan dasar penyusunan dari berbagai perundang-undangan. Jadi perundang-undangan tuh yang berasal dari Pancasila tadi sebagai norma-norma dasar itu tuh dibuat untuk dasar fondasi untuk menyusun perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik undang-undang, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah itu harus didasarkan Pancasila kayak gitu. Terus Pancasila sebagai nilai sistem etika mengandung nilai-nilai politik, nilai-nilai etika politik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Etika politik ini moral yang menjadi pedoman bagi pelaku politik. Apalagi Indonesia kan negara demokrasi, ya negara demokratis yang pasti ada politik di dalamnya. Nah, Pancasila ini dibuat untuk mewujudkan tatanan politik yang baik, tatanan politik yang bersih, supaya tadi yang disebutkan tidak ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kayak gitu sih. Oh, jadi sebenarnya Pancasila itu sumbernya dari kita sendiri ya. Dan seharusnya nilai Pancasila itu sesuai dong dengan cara pandang hidup kita. Nah, berarti nilai Pancasila dalam sistem etika itu harusnya tidak menghalangi kita kan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Kan Pancasila itu sumbernya dari diri kita sendiri, dari kebudayaan kita loh. Maka ya harusnya aturan yang ada ya sesuai dan perilaku yang kita nampakkan ya bertentangan dengan Pancasila. Oh, Pancasila itu sendiri kan sumbernya dari kita ya kali sumber dari kita kok malah bertentangan gitu. Iya, bener banget dari sumber-sumbernya tadi
Pancasila kan berasal dari yang dialami oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya ketika diterapkan itu seharusnya gampang, seharusnya bisa diterapkan karena berasal dari nilai-nilai sosial itu sendiri. Apalagi aku ingat tuh, tadi aku kan nyinggung tentang kearifan lokal kan. Aku ingat satu ada kearifan lokal dari Jawa karena aku asal dari Jawa itu Hameng Mayu Hayuning Bawono yang artinya itu tuh konsep keselarasan antara budi pekerti luhur, tata krama sopan santun, dan tata ruang lingkungan. Jadi kita secara ini kita berarti kita harus baik ke sesama kita harus baik ke orang yang nggak kenal sama kita, kayak di jalan kita harus sapa, harus memiliki sopan santun, dan kita juga harus baik ke lingkungan kita yang kita tinggali, kayak gitu sih. Oh gini nak, aku mau nanya deh, yang tadi sih sosiologisnya kan, ini Pak, peran sama fungsi Pancasila sebagai sistem etika itu dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu apa sih? Ada nggak peran sama fungsinya? Otomatis ada ya, karena tadi aku sebutin bahwa Pancasila tuh berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, peran dan fungsinya menjadi dasar integrasi nasional yang mengikat. Karena isinya Pancasila nilai-nilai moral yang baik, maka dari itu tuh mengikat seluruh komponen bangsa dalam kesatuan Republik Indonesia supaya menjadi tadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan makmur, kayak gitu. Terus yang kedua, menjadi pedoman moral nasional yang memberikan arah dan tujuan. Jadi supaya masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia tuh menjadi bangsa yang baik, maka dari itu tuh harus memiliki arah dan tujuan supaya nggak, walaupun perkembangan zaman nanti kayak gimana pun, tetap bermoral yang baik. Terus yang ketiga, Pancasila menjadi jati diri nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia, yang memiliki keragaman budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya, memiliki moral-moral yang baik, karakter-karakter yang baik. Nah, yang terakhir tuh Pancasila menjadi modal sosial nasional yang memberikan kekuatan dan daya tahan supaya apalagi kan kita di zaman modernisasi, globalisasi. Nah, kalau kita nggak memiliki suatu benteng, nggak memiliki istilahnya, kalau tubuh tuh ada kekebalan tubuh gitu loh. Jadi kita nggak bisa menghadapi, jadi kita sebagai bangsa yang lemah nantinya kalau nggak punya kayak Pancasila ini yang menjadi modal untuk menjadi kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Kayak gitu sih, Pak. Oke, tapi kita juga perlu sadari kan kita sekarang ada di era globalisasi nih ya, di mana era yang istilahnya semua informasi itu bisa diakses, semua orang bisa tahu lah. Nah, karena semua orang bisa tahu kan berarti kayak pertukaran budaya, ideologi kan bisa terjadi itu. Nah, kayak ideologi masuk, apakah Pancasila sebagai sistem nilai etika masih bisa bertahan gitu loh, kan bisa aja kayak sudut pandang orang berubah karena gempuran ideologi yang saat ini. Apakah tetap bisa bertahan nilai sistem etika Pancasilanya? Sebenarnya ya, aku izin jawab. Sebenarnya kalau globalisasi itu bisa disaring dari diri sendiri. Jadi individu itu yang gimana sih bisa nyaring hal yang baik kita terapkan atau enggak buat kita terapkan gitu loh. Jadi Pancasila ini harusnya kita tanamkan terlebih dahulu kepada diri kita supaya untuk menghadapi modernisasi atau globalisasi itu tidak goyah, tidak hilang karena kita sudah menanamkan sejak dari awal. Jadi kita harus beretika sesuai dengan Pancasila. Kita nggak boleh kayak menghilangkan
dasar negara kita atau ideologi kita yaitu Pancasila dan menggesernya dengan kebudayaan Barat gitu. Bener banget sih, untuk menghadapi tantangan-tantangan gitu, apalagi globalisasi ya. Itu tuh harus harus ada kesadaran gitu loh, entah dari masyarakat, entah dari pemerintah untuk tetap adanya upaya-upaya untuk mempertahankan Pancasila sebagai nilai sistem etika kayak gitu sih. Oke, selalu bisa dikatakan bahwa Pancasila sebagai sistem etika itu berfungsi menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia dan menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya.